Welcome to Hospitality Concierge Talks. Hari ini kita bersama dengan Bapak Gede Dedi Sukma Oktiva Askara. Iya. Pak ya, berhubungan dengan tema Kemenparekraf, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Betul ya. Dan bidang pariwisata adalah salah satu faktor untuk kita mengembangkan dan menguatkan perbaikan pada saat ini khususnya di Bali. Ya. Dan yang saya pelajari ada beberapa program dari Kemenparekraf, yaitu 3 hal. Pertama, HOMI. Ya, HOMI itu adalah Hotbil bersama mitra. Yang kedua adalah Promo Dewi. Iya toh? Promosi desa wisata. Yang ketiga, PDKT-in aja. Artinya perjalanan destinasi bersama keluarga dan teman. Di sini hashtagnya di Indonesia aja. Tetapi kan sekarang kita bicara yuk ke Buleleng. Nah, dan oleh karena itu dengan yuk ke Buleleng, target kita adalah bukan hanya mancanegara, tetapi juga pasar domestik. Gitu kan. Terutama domestik ya. Terutama domestik yang butuh tahu bagaimana daerah-daerah yang sekarang ini fokusnya memang selalu di selatan ya Pak ya. Jadi kita harus mengenalkan lagi apa sih nih, kenapa kita ke Buleleng, gitu. Dan ada apa, objek wisata apa yang bisa kita lakukan dari Pak Gede. Seperti apa nih, kita mau tahu lebih detail lagi supaya kita bisa menyebarluaskan informasi ini bisa lebih konkret. Jadi kami di Buleleng ini tentu existingnya itu jauh dari bandara, kedatangan para wisatawan. Kalau wisatawan baik domestik mancanegara itu kan datangnya itu dominan dengan pesawat udara. Betul. Jadi bandara itu ada di selatan, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Nah berdasarkan itu kita di Buleleng sudah dari 20 tahun lalu mencetuskan itu dari stakeholder yang ada untuk kemajuan Buleleng, bagaimana kalau membangun bandara di Buleleng. Sudah ada bandara perintis ya, jadi bandara Letkol Wisnu sudah ada, itu digunakan sebagai tempat latihan penerbang. Nah, dikerjasamakan dengan Diva dan mudah-mudahan nanti 2 tahun ke depan ini akan ditambah lagi runway-nya sebagai menjadi 1.500 ya dari 900 yang existing sekarang, sehingga nanti bisa didarati oleh pesawat yang mungkin passengernya 20 sampai 30 passenger. Nah, memang sih kemudian semangatnya sudah ada dengan setelah berproses bandara baru Bali Utara sebagai bandara hub. Nah, namun sampai saat ini ya mungkin kita pahami bersama karena pemerintah kan banyak membangun infrastruktur. Nah, jadi kemungkinan kita masih menunggu hal itu. Sambil menunggu itu kan daripada tidak ada yang dilakukan kan dari Bapak Gubernur mantan Pak Wayan Koster dan sekarang ini dia sudah berhenti, ini mau merintis itu sebagai rintisan dulu. Nah, oleh karena itu kita ini harus bekerja keras, terutama kalau kita berbicara bagaimana supaya kepariwisataan di Buleleng bisa berkembang. Itu tidak lepas dari bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kunjungan dan menambah masa tinggal. Jadi kerja keras kita itu terus kita gaungkan karena kita tahu sendiri ya, waktu tempuh dari bandara ke Singaraja di Kota Buleleng itu sekitar 4 jam. Kalau dari bandara. Dengan situasi sekarang ini sudah macet ya. Kalau Bali saat ini macet itu malah bersyukur. Karena sebelumnya kalau sebelumnya waktu Covid lengang. Lengang tidak ada kemacetan. Nah, jadi malah ekonominya minus kita pertumbuhan ekonomi. Jadi macet nama bersyukur. Tapi sudah ada upaya untuk bagaimana dari bandara sampai ke Canggu nanti sedang dirancang kereta supaya ada percepatan dari waktu tempuh, dan juga untuk menyimpang ke utara selatan berupaya itu membangun tol ya. Tol dari Gilimanuk, Mengui, nanti ada sodetannya ke Singaraja, ke Buleleng. Ada sodetan penghubungnya sampai dengan ke Bali Utara. Ini kan kita mempercepat. Yang saat ini sudah dilakukan itu bagaimana membuat shortcut. Jadi dari Bedugul di Danau Tamblingan, Danau Puyan itu turun ke Singaraja ini berkelok dan berliku. Sangat memabukkan.
Nah sehingga itu sudah dibangun shortcut, titik-titiknya sudah dibangun sampai dengan titik 12 nanti di bawah, tentu lebih nyaman nantinya untuk perjalanan menuju Buleleng ataupun Singaraja. Nah kami ini memiliki potensi bahari yang luar biasa dan kemudian juga potensi pegunungan serta hutan yang luar biasa. Jadi luasan wilayah Buleleng ini 24,03%, luas Pulau Bali. Iya, jadi dengan luasan itu potensi kami ini sebetulnya kalau dari sektor pertanian, kehutanan dan kemudian dari sektor pariwisata karena inklusi ya, bagaimana pertanian itu bisa inklusi dengan sektor pariwisata. Ibarat kata begini, kami itu punya strategi bahwasanya pertanian sebagai sektor unggulan dalam arti luas ya, pertanian dan nelayan. Namun bagaimana kita mendapatkan dampak positif dari adanya sektor pariwisata itu. Karena kita amini bersama tentu bahwa turisme itu, wisatawan itu sudah ada di Bali. Sudah ada di Pulau Bali. Nah sekarang kita masih dalam satu pulau kok. Bagaimana caranya supaya bisa dari sini ke sana gitu kan. Gitu ya. Jadi prinsip tourism is different, sesuatu yang menarik menjadi daya tarik itu kan sesuatu yang berbeda. Itu telah berusaha kami gali, kemudian kami wujudkan, kami promosikan supaya menjadi sebuah daya tarik. Namun kembali lagi bahwa pada dasarnya ini wisatawan dibatasi oleh masa tinggal. Iya, saya bercerita realita ya. Bisa on-arrival jadi visa on arrival sangat membantu. Tapi itu mereka kalau yang lokal kali ya. masa tinggalnya itu bervariasi. Jadi kalau wisatawan itu, kalau mancanegara ya, kalau bicara mancanegara, masa tinggal mancanegara kalau dia di Bali 14 hari. Betul. Itu diantar oleh travel agentnya dengan juga menjual Buleleng melalui destinasi unggulannya Lovina. Ya betul. Ya, one night. Cuma satu malam. Kalau 14 hari. Sayang, ya. Jadi 10 sampai 14 hari itu cuma satu malam dapat jatah. Sisanya ada di selatan, ada Karangasem. Karangasem malah mendapatkan 2 malam sampai 3 malam. Nah gitu program oleh travel agent. Nah jadi kalau sebulan baru kita di Buleleng mendapatkan 3 malam. Bisa lebih dari itu. Ya. Sedangkan kita ketahui bersama kalau mancanegara itu kalau wisatawannya yang duitnya lebih banyak itu masa tinggalnya lebih sedikit. Itu biasanya. Kalau masa tinggal wisatawan mancanegara itu panjang. Itu dia punya budget harian. Kalau dia masa tinggal 2 bulan di Bali gitu kan, kalau bisa kunjungan kan wisata sampai 4 bulan ya extend. Dia budget harian ya, biasanya budget harian ada yang 1 juta, kemudian ada yang 500.000. Nah ini peluang kita kalau untuk desa-desa wisata, tadi kita bercerita dengan itu ya. Iya, betul. Nah ini yang masa tinggalnya lama ini cenderung mereka adalah adventure. Betul. Ya, jadi peluang kita di Buleleng adalah meraup yang adventure ini. Adventure, untuk saat ini. Untuk saat ini. Dia akan masuk ke homestay. Dia tidurnya di sana di homestay. Misalnya kami ada di Desa Wisata Sudaji ya, Adwi pemenang juara 2 kategori Desa Wisata Maju tahun 2022. Di mana itu Pak? Desa Wisata Sudaji ya. Sudaji di Buleleng. Mas Menteri kan dapat tidur di situ. Itu saya lihat. Jadi di situ ada homestay 15. Nah wisatawan yang kategori itu mereka menginap di situ. Kemudian sewa sepeda motor, dia eksplornya dari situ. Eksplor seluruh Bali dari situ. Menginapnya dia di situ. Betul. Nah dengan rate harian Rp150.000 di homestay kan. Kemudian capek dia ngeksplor, dia diam di situ menikmati suasana desa, wisata desa dan seterusnya. Nah itu, kalau untuk yang di hotel itu kebanyakan hotel kami itu dibawa oleh travel agent. Kami ini tersebar. Kalau dalam kawasan pariwisata kami di Buleleng, kawasan pariwisata daerah kita ada 3. Kawasan pariwisata di timur itu namanya kawasan wisata Air Sani. Air Sani? Ya. Kemudian di tengah kawasan pariwisata Kalibubuk atau Lovina. Kemudian di barat kawasan wisata Batu Ampar. Ini masing-masing punya segmentasi kawasan pariwisata kita. Kalau yang di timur itu segmentasinya bagaimana orang berwisata mencari ketenangan. Ya, mencari ketenangan. Lebih ke nature. Natural. Ya, nature, dan di situ juga ada culture yang unik gitu. Dan itu hotel-hotel kalangan rekan kita PRI di situ itu non wifi, kemudian non televisi.
Nah, jadi supaya betul-betul tenang. benar. Nah, kemudian kebanyakan juga hotel kami, hotel yang ada di situ itu tidak memiliki tempat parkir yang representatif. Oke. Nah, karena memang dia di drop, kemudian ditinggal. Nah, masa tinggalnya di situ relatif 7 hari, 14 hari, 10 hari. Nah, segmentasinya orang yang mencari ketenangan. Kemudian wilayah tengah kami itu kawasan pariwisata Lopina. Kawasan pariwisata Lopina ini potensinya bahari. Nah, bahari di sini ini karena memang ada lumba-lumba hidup yang sepanjang zaman di alam bebas di perairan utara. Jadi ini pertama kali dipopulerkan kawasan wisata Lopina ini cikal bakalnya dari Anak Agung Panji Tisna. Dia bekas duta besar pada zaman kemerdekaan. Nah, dulu ceritanya begini, beliau ini dulunya kan jadi pejabat ya, karena dia keturunan Raja Buleleng. Nah, kemudian di sekolah jadi pejabat pemerintahan masa Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian jadi duta besar, dan dia senang sastra. Nah, penulis, narasi, dan kemudian dapat belajar di India. Nah, di India itu dia menemukan ada lokasi yang memang sangat nyaman, itu diapit oleh dua anak sungai. Namanya Lovina. Oke. Nah, jadi kemudian beliau di Singaraja, daerah kelahirannya, beliau melihat di tempat sekarang itu ada diapit sungai, kawasannya pantai. Oh, ini bagus, mirip dengan di situ. Beliau beli itu semua. Lahan itu di dua apitan itu. Beliau beli, kemudian dia mulai bangun cikal bakalnya 3 kamar dan pesanggerahan tempat makan sedang. Itu tahun 1500-an. Bukan 1000, sorry. 1950-an. Nah, 1950-an diberi nama Lovina. Nah, teruslah sampai sekarang itu terus melebar. Sampai sekarang itu kawasan wisata Lopina terdiri dari 8 desa. Yang tadinya cuma 2 tempat lokasi yang kiri kanannya itu sungai, anak sungai. Sekarang mau jadi 8 desa. Sudah jadi 8 desa sesuai dengan Perda RT RW kita ya. Dari penetapan tahun kawasan 1990 sampai hari ini jadi 8 desa kawasan Lopina, dari Pemaron sampai dengan Temukus. Itu banyak hotel. Dari bintang 4, bintang 3, non bintang, melati, villa, pondok wisata, beraneka ragam. Nah, dan ini dulu masa jayanya ada. Masa jayanya itu tahun 1980-an mengalami masa jaya. Nah, karena apa? Karena penulis kembali, writer. Penulis itu bahwa ini kan beliau sastrawan, ajak rekan-rekannya ke situ, rekan penulis bagaimana ketenangan suasana dan penulisnya siapa tuh? Bikin penasaran. Nanti kita cari ya. Nah, kemudian banyaklah. Dulu kan zaman tulisan belum kayak sekarang. Kayak sekarang. Kita tertarik karena beliau penulis. Penulis, penulis. Kami kemarin di Buleleng selenggarakan 29, 30 dan tanggal 1. Itu ada namanya Rumah Belajar Mahima. Menyelenggarakan kegiatan festival literary, Singaraja Literary Festival selama 3 hari. Kita di samping itu Lopina, itu unggulannya adalah dolphin di alam bebas. Nah, kemudian kita juga di daerah tengah itu, middle ya, di kota Singaraja itu memiliki wisata historical, wisata sejarah. Kenapa? Karena dulu itu pada tahun 1921 Hindia Belanda menjadikan Singaraja sebagai ibu kota daripada Kabupaten Buleleng sebagai pusat pemerintahan Bali Lombok. Terus sejarahnya ada. Iya, Bali Lombok. Nah, pada saat zaman itu pemerintah Belanda, tadi kita menyinggung masalah munduk ya. Pemerintah Belanda mencari lokasi yang berhawa sejuk. Dijadikan tempat wisata. Nah, munduk itulah dijadikan tempat wisata tahun 1921. Sehingga bangunan-bangunan Belanda banyak masih kelihatan sekarang di situ. Bangunan-bangunan kolonialnya. Karena memang pemerintahan Belanda, Bali Lombok,
Pada masa itu ya. Ada tamu karena di pelabuhan waktu itu cuma ada di Buleleng. Pelabuhan tua Buleleng sekarang itu. Jadi terhubungnya kan jalur laut. Belanda biasa buatnya di perairan utara ya. Oke. Yang tenang. Dekat pelabuhan. Jadi tamu-tamu mereka, tamu-tamu government itu dibuatkan sanggrahan di situ, diajaknya ke situ ke Munduk. Jadi sejak tahun itulah Munduk itu berkembang sebagai tempat tujuan peristirahatan wisata sebetulnya. Pada zaman itu. Iya. Nah kemudian pada zaman itu ada yang namanya Liefring dan Van der Tuk, orang Belanda. Nah itu mengumpulkan lontar-lontar se-Bali dan Lombok. Karena dia sastrawan, bukan lontar. Lontar itu adalah manuskrip di atas daun lontar. Ya, di gulungan itu ya. Iya. Dan dibuatlah yang namanya perpustakaan lontar, Gedong Kertie. Nah, masih ada sampai sekarang. Masih ada Saya ya? ke sana waktu itu. Ada yang Kertie. Saya harus ke sana tuh. Harus ke sana. Iya. Iya. Itu Jadi kemarin juga kita dalam festival literasi Di situ? Singaraja di situ membedah. Iya. Coba. Itu ada namanya Sugilanus sebagai filolog yang banyak fasih tentang lontar. Berarti Lontar tulisannya Jawa kuno. ini dong ya? Apa? Hurufnya apa? Hurufnya dari huruf ada aksara Jawa kuno. Aksara Jawa kuno ya berarti. waktu Kemudian itu kita ke sana Pak. Oh, iya. Saya sana dipraktekkan belajar. prakteknya belajar. Nah, tempatnya belajar memang seperti kayak dia perbukitan, seru ya. Ada cara tata cara dikasih instruksinya, suruh buat seperti ini, terus ada hasilnya, terus ada pohon lontar itu sendiri. Iya, ada pohon. Itu seru tuh. Berarti Ya. penduduk-penduduk di sana juga masih fasih dong Pak? Begini, ini sayangnya kan itu dunia berubah ya. Ya, berevolusi. Berevolusi. Sesuai dengan perkembangan zaman ya. Iya, zaman. Jadi kalangan mahasiswa, kalau sudah dia masuk mahasiswa, karena arahan dosennya untuk belajar. Iya. Jadi makanya mencari. Tapi kalau dari anak-anak kita sebetulnya di Buleleng ini rutin loh. Setiap tahun itu 2 kali malah melaksanakan lomba menyurat lontar. Nah itu sebagai upaya gitu tingkat SD. Ya, jadi secara tradisional dilakukan di tempat itu sendiri dengan 2 kali 1 tahun. Secara akademisi juga dilakukan oleh para mahasiswa. Iya, mahasiswa untuk penelitian, kemudian alih bahasa, belajar mengalih bahasakan. Iya, tapi sebenarnya itu salah satu Daya tarik. daya tarik Daya juga tarik, kalau betul. untuk mau untuk mengambil lokal, itu bisa dijadikan sebagai ceruk ya. Iya. Boleh dibilang ceruk Potensi lah. segmentasi. Iya. Tapi saya menarik Menarik gini itu. Pak, yang tadi Pak sebut mengenai masalah desa wisata atau yang dari Munduk ini di tahun 1921 ya. Kan itu masih ada ornamen-ornamen atau bangunan kolonial. Itu bisa dijadikan satu kesatuan historical wisata. Historical wisata. Betul. Dari Buleleng itu sendiri, ya toh. Betul. Nah, saya tadi mencatat beberapa hal mengenai yang tadi Bapak bilang perihal tentang travel agent memberikan hanya 1 hari, Iya, itu 2 hari. Kan di sini ada 3 objek wisata. Tadi Pak bilang dari timur, ya Timur, kan, Air Sani, tengah, kemudian kota, City Tour, Lovina di kemudian utara, ada yang lalu di Batu barat, Batu Ampar. Batu Ampar ini Ya. memang punya segmentasi karena di sana ada Taman Nasional Bali Barat. Nah, Itu maksud khusus. saya berpikir adalah dikolaborasikan semua itu mendapatkan izin Jatah. tinggalnya itu lebih daripada 1 hari. Jadi 1 minggu. Jadi Iya. 2 hari, kira-kira seperti itu Pak. Inggi. Jadi begini, kalangan industri itu kan berhitung ya. Iya. Berhitung. Di Bali ini boleh dibilang ini tidak habis-habis tempat wisatanya. Betul. Ya kan? Dan kemudian popularitasnya itu silih berganti. Betul. Oleh karena itu kalau kalau berhitung dia dalam 10 sampai 14 hari trip di Bali, kenapa kami cuma dapat 1 tidak bisa lebih? Nah, kemungkinan kalau menurut saya ya memang karena terlalu banyaknya destinasi yang populer. Nah, daya tarik yang populer terlalu banyak sehingga dalam rangka tur mereka cuma kebagian 1 hari di sini. Nah, sehingga saya harus lebih menggiatkan lagi mempopulerkan Betul. potensi kami kepada siapa? Kepada semua stakeholder lagi, ya kepada Asita sebagai travel agent yang akan menjualkan kita dalam dan luar negeri, ya baik yang
travel luar negeri ada representatifnya di sini, itu kita mau lebih populerkan lagi. Nah, upaya itu kita lakukan. Kemarin kita sinergi dengan Marriott Bomboy, Ya, betul. dengan Mr. Chris ya dari Singapura. Dia bilang apa yang bisa kami bantu buat utara? Ya promosikan kami di semua di hotel-hotel yang Bapak jaringan miliki, Ritz-Carlton, Marriott dan lain sebagainya. Mungkin di layar TV-nya, di kamarnya, begitu kan? Sehingga orang menjadi tahu, walaupun misalnya travel agent memaparkan thread begitu kan, sehingga wisatawan kan bisa memilih. Oh, saya pilih ini. Nah, dari teori psikologi wisatawan itu karena belum dikenal sehingga tidak dipilih. Misalnya exposure-nya Pak. Ya, di Buleleng saya pilih yang menarik ini lumba-lumba Lovina karena sudah famous, itulah yang paling terkenal. Tapi wisata city tournya belum terkenal. Nah, kemudian wisata apa lagi di Taman Nasional, bagaimana sport diving, snorkeling yang terbaik di Bali itu ada di Menjangan Taman Nasional, betul. Bali Barat. Itu yang ada. Tapi belum kan? Kenapa? Nah, ini butuh kerja keras kita bersama sebetulnya yang tadi disebut pentahelik itu. Karena nanti teori saya ini entah benar entah salah, kita diskusi ya. Manakala itu sudah populer, terkenal, kemudian orang ingin tahu, sebetulnya pariwisata travel elit sudah memaparkan ini mana yang Anda sukai. Nah, sudah memaketkan dia. Cuma kan yang dipilih cuma one night di Buleleng. Nah, menyangkut itu nih Pak ya, saya mencoba compare antara selatan dan utara. Selatan dibangun sampai akhirnya menjadi trademark. Betul ya? Jadi trademark itu mereka mengandalkan seasonal wisatawan. Jadi kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Itu yang membuat jadi kompetitifnya, dinamikanya jadi sangat cepat. Bukan berarti tidak kalah dengan daerah lain, tetapi saya tadi paparan Pak Gede itu menyebutkan, saya jadi tertarik nih mengenai masalah yang kolonial Belanda, karena ini historical itu long lasting. Kalau trademark yang saya comparein tadi itu analoginya itu seasonal aja. Jadi sebenarnya menurut saya ya Pak ya mungkin. Jadi karena tadi sifatnya para turis itu datang ke daerah utara itu sifatnya adventure. Nah, ini bisa jadi satu kesatuan sebenarnya Pak. Jadi satu suatu tema atau suatu destinasi historical wisata. Karena ini ada sejarahnya yang tadi Pak bilang Belanda tahun 1921, lalu Lovina dari 1950, boomingnya di 1980, terus Mundo gitu kan. Terus lalu ada lagi Danau Batur, Danau Tamblingan gitu loh. Jadi seperti itu. Kira-kira ya menurut saya. Karena buat saya semenjak beberapa kali saya ke sana itu nggak kalah juga sama yang kalau kita udah terbiasa di selatan rasanya udah hilang ininya historicalnya. Gitu. Jadi cuma hanya kadang-kadang nih maaf kita ke Uluwatu nonton Keca ya kan, terus GWK gitu kan. Sementara kalau orang-orang Eropa yang ingin pergi ke tempat yang tradisional, yang pura di pelosok itu harus ke sana. Jadi memang potensinya besar. Baik. Jadi saya jawab begini. Memang dari tahun ke tahun itu wisatawan yang tertinggi datang ke Buleleng itu asalnya dari Eropa. Betul. Karena niatan mereka adalah berwisata culture dan sejarah. Betul. Sebagai bekas ibu kota di zaman penjajahan dan Belanda, ini kita kadang tanya, kenapa datang? Karena kakek saya dulu pernah kesini, dia bercerita. Jadi bikin ada buyut saya dulu latar pernah di sini, belakangnya. karena urusan dagang. Eropa itu kan Belanda, yang cikal bakal, kalau boleh bilang penjajah zaman dulu ya. Kalau boleh dibilang dia sebetulnya kan ada politikal yang berbeda pasca Ratu Elizabeth, Ratu Belanda, ini politik balas budi kan. Betul. Jadi itu kan dagang rempah itu kita di Singaraja jalur rempah. Jadi berbagai ada di situ. Jadi plural sekali, ada dari Cina, kemudian Arab, kemudian orang Eropa bukan Belanda saja, ada Jerman, Inggris, Prancis di situ gitu kan yang berinteraksi. Nah, mereka kalau kita tanyai dulu mengatakan begini kakek buyut saya.
sehingga orang datang. Ada sejarahnya ya, Iya, ada ada sejarahnya latar belakang. begitu. Di samping itu juga Buleleng ini boleh dibilang itu dijadikan tempat peristirahatan para pensiunan. Oke. Oke, para pensiunan dari Eropa itu banyak punya villa. Oke. Nah, di situ dia ingin sampai mati di sini. Nah, ini kalangan Eropa banyak buat itu, baik di pinggir pantai, baik kemudian di lereng-lereng, ya, baik tempat-tempat, dan mereka pun kadang ya itu berjualan di apa namanya media maya ya, secara internet, datangkan orang ke situ. Jadi dia bisa banyak villa-villa bertebaran. Kami datang kemarin sekitar hampir 700. 700 villa? Iya. Wow. Wow. Jadi sebenarnya Villa banyak status. ya Ada untuk villa dibilang. privat, ada villa ini. Tapi kan sekarang kan memang turis dipajakin dengan biaya 150.000 betul? Oh itu. Ya. Kalau itu kan nanti 14 Februari. 14 Februari tahun Tahun depan. depan ya Pak ya. Oke. 2024. Tapi udah fix tuh Pak ya, udah pasti. Ya itu kan sekarang sedang proses sosialisasi. Oh, sosialisasi. Sosialisasi, edukasi ya. KIA, komunikasi, kemudian edukasi, kemudian asistensi supaya tidak mispersepsi. Ya. Gitu kan? Jadi 150.000 itu definisinya apa aja? 150.000 itu istilahnya apa ya? Istilahnya adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mengembalikan kembali alam dan budaya Bali akibat turisme. Jadi seperti kayak jadi jaga kebersihan, bagaimana konservasi Iya, lagi? konservasi ulang ya, Digunakan betul. konservasi. Karena saya pernah dapat informasi bahwa uang dengan biaya sekian itu kayak salah satunya menjaga kebersihan, Iya. ya kan? Nah, kalau kita bercerita konservasi, Iya. kan, bagaimana konservasi alam dan budaya. Nah, sekarang kan tidak mungkin semuanya dilakukan sekalian. Betul, Ya harus kan? bertahap. Nah, jadi kan harus ada. Tahun ini kalau kita udah mulai, misalnya Pemprov udah mulai di 14 Februari pas Valentine kayaknya. Iya, Pas coblosan juga itu. Iya, Pemilu. benar. Oh iya ya. Jadi ini Bapak pejabat gubernur itu di tahun pertama akan memprioritaskan penanganan sampah. Oke. Ya, di tahun Ya, pertama. rasanya 2024. perlu ya karena semenjak 2024 ini. ramai lagi ya. Ramai lagi Semenjak ya. ramai lagi. Ya karena kita sadar bersama kan setiap orang itu pasti punya sampahnya. Iya. Kan gitu kan. Nah, semakin banyak orang datang akan semakin banyak ada sampah. Antisipasi ya. Nah, jadi bagaimana tata kelolanya? Ya pertama inilah cikal bakal sebetulnya di negara lain ini kan ada juga yang Betul, seperti betul. itu Iya. untuk konservasi perlindungan. Betul. Perlindungan bagaimana supaya dampak negatif terhadap alam dan budaya itu bisa diimbangi dengan melalui adanya dana ini, gitu kan? Kan nonsen kalau kita ngomong idealis ya, tanpa dana kita bisa, mana ada program tanpa dana kan? Terlalu naif. Jadi lah. seimbang usaha pemerintah ya. Usaha pemerintah, dan itu akan dikembalikan untuk itu. Prioritas 2024 Ya. untuk penanganan sampah. Bagaimana TPA sampah, kemudian kayak di Suwung itu sudah menggunung dan masih bau segala macam. Nah, ditanggulangi. Bagaimana juga sinkronisasi tentang sebetulnya sudah ada peraturan gubernur penanganan sampah berbasis sumber supaya selesai di desa itu. Oke. Iya, tetapi kalau desanya kecil ya, lahannya masih luas ya oke. Tapi bagaimana di desa di daerah selatan ini ada padat, banyak tamu segala macam. Gimana menyelesaikan di dalam satu desa ini misalnya seminyak dalam satu desa gimana cara menyelesaikan? Kan sulit juga ya. Iya. Nah, sehingga harus ada terobosan dan terobosan penanganan sampah itu tidak tidak mudah, dan memang butuh finansial untuk itu. Betul. Nah, sehingga tahun pertama sampah, nanti kalau udah tuntas tahun kedua apalagi. Dan ini adalah berbicara one island one management. Ya, betul. Nah, jadi satu pulau satu tata Betul. kelola. Nah, jadi uang ini nanti bukan untuk bagi-bagi jatah per kabupaten, tidak. Jadi bagaimana prioritas penanganan sampah. Di mana yang priority? Ya kita lihat pemetaannya berdasarkan mappingnya kan. Kalau Buleleng belum dapat jatah pemetaan karena masih mungkin kan, ya enggak apa-apa kan gitu kan. Mekanismenya gimana Pak? Dibebankan kepada turis? Kalau mekanismenya, apakah pas waktu mereka sampai di airport atau pas gimana? Ya, ini khusus untuk
Oke. mancanegara. Ya, kalau Diterapkan domestik khusus tidak. enggak. Oke. Khusus mancanegara. Dan ini sedang disiapkan toolnya dan aplikasinya kerjasamanya dengan Bank Rakyat Indonesia BRI. Oke, dengan BRI. BRI ya. Nah kemudian kenapa dengan BRI? Karena visa Kemenkumham dengan BRI. Ya, itu salah jadi satu. supaya jadi satu dia. Ya, kan. itu salah satu yang program pertama ya, Hot Deal bersama Mitra Mitra. Aumi. Aumi. sama BUMN. BUMN. Oke. Jadi kenapa tidak BUMN yang lain? Nah karena kebetulan ini Kemenkumham ya, imigrasi melalui Bank BRI. Oke. Bayar visa itu. Nah sehingga di situ. Nah sedang disiapkan bagaimana seperti Peduli Lindungi itu atau Love Bali. Bagaimana orang datang ke Bali harus ngisi itu dulu. Ya. Iya, iya. Nah jadi dia bisa isi di bandara misalnya dari mana. Iya, iya, betul. Di Jadi tempatnya begitu dia mereka- berangkat dia bisa isi itu. Situ. Dan bisa transfer langsung. Oke. Nah, by transfer. Jadi Tinggal tunjukin aja cashless. bahwa dia udah Semua ini tidak cashless. boleh tunai, semua cashless. Cashless. Jadi ditransfer kan itu kayak di aplikasi Love Bali itu nanti melalui itu transfer ke rekening BRI-nya itu. Kalau toh misalnya tidak bisa transfer di darat ya. Saat counternya satu dengan Visa itu. Nah, jadi ke counter BRI-nya satu. iya. Oh, Dia bayar di situ. Nah, bayarnya pun ini tidak boleh cash. Harus non tunai. Nah, harus non tunai. Kalau orang mancanegara kan udah punya kris ya. Kecuali Malaysia dan Singapura baru kerjasama. Jadi kalau krisnya kan produk Indonesia. Iya. Jadi dia kan tidak punya. Kalau Eropa dan di luar dua negara itu kan udah punya kris. Jadi pakai kartu. Nah, nanti disiapkan mesin adisinya, pakai kartunya, debit atau kredit card. Proses mereka lah ya. gesek di situ. Kalau toh gagal gitu kan, ini sangat luas ini. Bisa nanti di beberapa tempat akan disiapkan pos, misalnya Nusa Dua ada pos pembayaran gitu kan, counter ya. Tapi tetap cashless dan disarankan terus mentransfer. Oke. Dengan transfer, Jadi seperti itu pakai pas mobile banking. mereka kedatangan dengan imigrasi. Ya, sebelum lalu kedatangan, cashless, jadi ya, gini, diupload sebelum dulu. kedatangan, saat kedatangan, kalau toh lewat karena supaya antrian tidak menumpuk. Betul. Kadang-kadang kan menumpuk antriannya Iya. nih. Nah, kalau toh terlewatkan, dia silahkan ke hotel dulu atau ke mana dulu, nanti sambil jalan dia harus bayar. Atau dengan QRIS Pak, jadi gampang. Tapi sosialisasinya Orang mancanegara gimana? kan Beda. Beda ya? Yang Tapi baru kerjasama kan sosialisasi- Malaysia sama Singapura yang Oh, Malaysia Singapura ya. Yang luar itu kan enggak, belum. Oh, bagus tuh informasi jadinya ya. Jadi cuma hanya Asia aja. Jadi mancanegara belum bisa. Dengan QRIS mereka Kris. Bukan belum. QRIS belum. Kris itu kan produk dalam negeri. Iya, produk Itu dalam negeri. bekerja sama dengan perbankan Singapura sama Malaysia. Betul. Di luar itu enggak, Ya, belum kerja paling nggak sama. ini jadi informasi kan. Oh, iya. Jadi Asia. tahu Oh, kita. belum tahu ya? Belum tahu. Oh, Karena iya, baru iya, tahu iya. sekarang saya. Iya, iya, Saya, sekarang saya kasih tahu. Produk yang Eropa itu belum bisa applicable ke kita. Iya, iya, belum. Iya. Tapi sosialisasinya ke wisatawan asingnya bagaimana? Wisatawan Jadi asing, ya. pemberitahuannya waktu Untuk itu. mereka mendarat, karena kan serentak tuh pasti Ya kan nanti pada ada tanggal 14. anunya apa namanya sedang dibangun sistem ya bersama BRI sebagai semacam misalnya begini di pesawat Bisa jadi. oleh apa Airline itu sendiri. airline itu wajib menginformasikan sama dengan gini ya apa namanya baru berangkat di pesawat disampaikan Anda penerbangan menuju Bandara Gusti Iya, Ngurah Rai. Aturan di Bandara Gusti Ngurah Rai begini gitu. Kan begitu biasanya. Kan setiap flight Ya, itu ada. gitu. Sebelum turun pun di-announce oleh maskapai. Ya. Anda begini mohon jangan bawa barang-barang yang terlarang untuk tidak berlawan hukum begitu. Di situ disampaikan. Ini untuk unduh gininya gitu. Nah, terus Oke. ada ini banyak Pak pertanyaan sebenarnya. Oh iya, nggak Exciting apa-apa. banget sebenarnya saya. Iya, banyak ini menarik, aja, boleh. nggak apa-apa. Jadi ini mungkin salah satunya airportnya Pak yang banyak orang lagi membicarakan soal airport ini kan waktu itu pernah ada isu katanya nggak boleh ya kan? Oh gitu. Ya kan waktu itu pernah ada Bandara isu di Bali Utara, Bandara Bali Bandara Utara, baru, lalu Bandara kemudian baru Bali Utara. ada pelabuhan kan di Singaraja sendiri. Pelabuhan. Pembangunan pelabuhan. Oh, Betul atau pelabuhan tidak? laut. Ya pelabuhan laut. Oke. Itu. Tapi yang paling ini adalah airport nih Pak. Airport. Gitu kan yang Ditunggu-tunggu. sekarang, ya ditunggu-tunggu sama Iya. semua pihak karena kita di Hospitality Concierge ini juga mewakili manajemen company, manajemen hotel luxury. Jadi di sini partner-partner kita waktu tahun lalu di London
ataupun di tempat-tempat yang kita biasa pergi itu mereka sudah tahu informasi itu, gitu kan? Jadi kalau tadi Pak bilang katanya ini masih dalam konteks atau skalanya kecil, jadi mereka akan berpikir estimasi gimana nih? Karena kan membutuhkan waktu dari Denpasar ke Singaraja itu 4 jam, ya kan? Begini, bandara itu memang sebuah kalau teori kepariwisataan ya kan ada 4A, accessibility. Ya. Di mana-mana kalau accessibility-nya rendah orang tidak akan datang. Misal ini ya mohon maaf. Bagaimana membentuk destinasi super prioritas di Indonesia tanpa accessibility, tanpa direct flight, dan seterusnya. Makanya Lombok kan terus itu beri kami direct flight segala macam. Iya, kalau tahu diberikan maskapai berhitung juga tentang visibility-nya, kan tidak mau tekor juga. Nah, jadi kita pahami itu bahwa memang kami di utara butuh bandara. Jadi mana ayam mana telur? Karena apa? Karena memang Bandara Igusti Ngurah Rai runway-nya kan udah sulit nambah. Mau bangun 2 runway udah nggak bisa. Boleh dibilang nggak bisa lah. Lahannya sudah begitu katanya. Sehingga yang memungkinkan di tempat lain. Nah, tempat lain ini supaya seimbang utara dan selatan di utara. Nah, mungkin ya untuk saat ini belum momentumnya saja. Nah, kita tunggu momentumnya kapan. Menunggu momentum polemiknya selesai. Ya. Kita tunggu momentumnya. Kita harus bersabar tunggu momentum. Ya. Karena memang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Tetapi mungkin sekarang belum momentumnya. Jadi kalangan industri pun mohon bersabar. Karena kan niatan investasi pasti tinggi nih. Nah, karena bandara hub itu bukan bandara tujuan. Jadi kalau yang saya pahami perbedaan antara bandara tujuan dengan bandara hub itu perbedaannya signifikan. Hub itu adalah penghubung. Yang mau dibangun di utara ini kan bandara hub, bukan bandara tujuan. Karena begini, kalau bandara tujuan itu harus berhitung berapa penduduk di sana yang akan pergi kemana. Itu tujuan. Tapi bandara hub itu tidak membutuhkan hitungan itu. Yang dihitung itu kenapa jadi hub? Karena ini sebuah destinasi yang menarik. Itu pertama. Kedua, tempatnya strategis sebagai hub, sebagai penghubung. Orang melihatnya destinasi. Orang menanti karena itu sebuah destinasi. Jadi hub itu kan penghubung orang ke Australia dari Asia Tengah ke Australia harus lewat sini kan. Nah, pesawat itu kan beda-beda kapasitas tangki BBM-nya. Kalau wide body bisa langsung dari negara tujuan, misalnya Doha ke Ngurah Rai. Bisa langsung kan? Tapi kalau yang non wide body, jadi harus transit kan? Sehingga misalnya sudah ada hub di sini. Orang maskapai dari China, Taiwan, kemudian Jepang, Korsel dan lain-lain Asia itu mau ke Australia, New Zealand, dia transit di sini. Jadi isi bahan bakar. Jadi nih Pak, bocorannya gimana nih? Bocorannya tadi kan normatif aja tuh, ditunggu aja. Kira-kira bocorannya itu kan kita ini namanya semua itu ada kehendak yang Maha Kuasa. Kita tunggu aja momentum dari kehendak yang Maha Kuasa. Betul. Ya, kita ini lucu kalau boleh saya sharing dikit. Artinya kami ya misalnya di Buleleng. Para pemuda kami ya, ini kan kita ada bonus demografi sebetulnya kan. Yang fresh graduate SMA itu yang tidak mau kuliah, banyak yang tidak mau kuliah. Karena dia pikir setelah kuliah S1 saya mau ngapain gitu. Cari kerja lagi kan. Nah, pemuda kami ini tamat SMA itu sebagian itu masuk LPK pariwisata. LPK pariwisata cuma setahun dia langsung kontrak ke luar negeri. Jadi dengan uang 45 sampai 60 juta dari orang tuanya, sekarang apalagi difasilitasi oleh KUR ini. Kredit usaha rakyat yang tanpa jaminan kan. Itu semakin kencang pemuda kami kerjanya tidak mau di sini. Malah keluar luar negeri. Pendatang yang malah datang. Nah, malah yang ini pendatang. Jadi yang tadinya yang sebagai
yang baru-baru itu ya. Iya. Romboi, housekeeping, kemudian dining room dan waiter itu kan. Itu dari pendatang. Karena kebanyakan kami keluar. Nah, dia datang-datang ke sini sudah misalnya jadi CM gitu, dia sambil ngumpulin uang atau berwirausaha datang-datangnya. Sehingga kalau lebaran nih orang pengusaha kita di sini pada sulit. Kebingungan ya. Kebingungan ngaturnya karena kebanyakan orang luar. Itu bukannya orang kami nggak mau kerja, orang kami itu keluar dia. Ke luar negeri, ada di darat, ada di laut. Iya, betul. Yang tidak mau kuliah itu. Nah, yang kuliah itu kan tidak semua tidak mau kuliah. Yang kuliah nanti saya cita-cita jadi dokter, ini dia kuliah. Itu karena oleh karena itu makanya ini kita beruntung juga di Buleleng. Terserap di luar negeri, uangnya ditransfer pada keluarganya. Jadi uang di luar itu diputar di keluarganya, menghidupi keluarga. Makanya kami waktu Covid 2019 itu pada mati semua. Orang dari luar negeri pulang, ya kan? Yang tadinya menghidupi keluarganya, dia malah tidak menghasilkan pulang. Apa yang dia punya dia jual untuk survival, baik di darat maupun di laut. Orang yang bekerja di hotel di seputaran selatan juga pulang. Yang membebani keluarganya. Jadi terus terang kalau yang kerja hotel seputaran selatan ya tabungannya sedikit. Kalau yang luar negeri banyak tabungannya bisa berupa tanah, dia berupa ini kan karena bayarannya lebih tinggi. Kan? Jadi lucu ya. Jadi yang pemuda-pemuda itu ke luar negeri, mereka kembali berwisata. Sementara yang pendatang ke sini bekerja untuk yang berwisata. Dia ke luar negeri bekerja, bekerja sambil wisata. Adik saya laki-laki dua, dua-duanya di kapal pesiar, di Holland American Line satu, di Royal Caribbean satu. Nggak mau di sini. Jadi ya karena lumayan gajinya, karena tamat LPK langsung masuk sebagai galley ya atau tukang cuci piring itu yang paling rendah itu kan sebulan itu $800. Banyak. Ya $800 kalau di kapal pesiar itu sudah clear dia. Artinya tidak bayar tempat tidur, makan sudah mau sepuasnya gitu. Jadi ya sudah clear. Ibarat kata kalau dia hemat itu semua uangnya dikirim ke orang tuanya di sini. Dong masih bujangan kan. Nah kalau 800 itu berapa? 12 juta ya? Kurang lebih kan. Itu baru masuk pertama. Tahun kedua naik lagi. Dia berprestasi naik lagi. Nah dan seterusnya. Nah ini makanya menggiurkan bagi mereka. Nah karena memang kebetulan mungkin ya orang Bali itu oleh company dipercaya. Company. Jadi perusahaan kapal pesiarnya dia dipercaya. Ada nama Made Ketut itu lebih mudah dia bekerja untuk termasuk pisah dan lain sebagainya lebih dimudahkan. Tapi memang pada hakikatnya orang Indonesia tuh sangat hospitable. Sangat ramah untuk di dalam sopan. Kemudian ada talenta melayani gitu. Interpersonal skill-nya itu natural. Nah, singkat pada jelas saja Pak, untuk Buleleng sendiri nih pertumbuhan ke depan ya itu mengacu kepada planning. Planning itu dalam jangka pendek itu apa? Lalu jangka panjang itu gimana? Ya, tentang pariwisata. Ya, dengan pariwisata progresnya, penetrasi pertumbuhannya dalam jangka pendek itu harapannya apa nih kira-kira ya kan? Lalu jangka panjangnya planningnya apa? Kembali lagi ya, kami di Buleleng itu tidak ada pada posisi menyandarkan perekonomian kita karena kita dominan agraris pada sektor pariwisata. Tapi kita sangat berharap bahwa sektor pariwisata ini dapat menjadi bonus terhadap perekonomian kami. Bonus terhadap perekonomian kami itu kekinian. Nah, oleh karena itu tetap arahan untuk politik dalam anggaran itu tetap diarahkan kepada sektor pertanian yang pertama. Pariwisata itu adalah yang kelima sebagai pelengkap saja. Jangan lupa bahwa tamu itu sudah ada di Bali sehingga harus bisa memanfaatkan itu dari mana tumbuhnya akomodasi, tumbuhnya makanan minuman, tumbuhnya souvenir dari subsektor kria dan seterusnya, itu faktor penggeraknya. Nah, oleh karena itu kita dalam jangka pendek khusus untuk turisme ya, kita ini
tetap melakukan promosi. Sekarang aja kita promosi, ikut di Kute ya. Ya. Ada Yang kemarin. Bahari. Nah, ikut. Bung dikasih stand gratis walaupun dengan anggaran yang sedikit. Ingin lebih banyak mengenal. Nah, kami promosi di medsos kami kencang, relatif kencang. Cuma ya ternyata memang setelah kita tanya-tanya kepada wisatawan, itu tidak cukup di medsos. Karena medsos itu pun kalau tidak ada perkawanan dia tidak tahu. Ya kan? Facebook, IG, kalau tidak ada perkawanannya atau followernya kan tidak tahu dia. Sehingga kami memandang, kami coba mendekati nih Indomaret, Alfamart sebagai toko yang berjejaring. Agar menyiapkan space kepada kami pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata untuk menaruh banner. Oh, iklan-iklan Bukan reklame ex-banner. ya. Supaya dia menyiapkan space untuk kami pasang Media printing lah. Media printing, Ya. ya. Karena itu wisatawan yang mau singgah belanja di situ supaya dia bisa melihat, oh saya posisinya di mana dan kemudian mana destinasi yang terdekat di seputaran ini. Karena selama ini saya tanya wisatawannya, oh dari mana saja? Oh dari sini. Sekarang kamu kemana? Ke selatan lagi. Kenapa kok cuma semalam sini? Memang apalagi yang ada? Tidak ada pengetahuan tentang apa saja destinasi kami di Buleleng kepada para wisatawan. Nah, sehingga melalui media sosial kami sudah lakukan, melalui travel legend kami sudah sampaikan. Kemudian sekarang yang kurang bagi adventure mereka ini yang pakai backpacker, sepeda, ya, sepeda motor, kemudian mobil secara mandiri mereka karena dia sudah repeater, tidak diantar lagi oleh oleh travel legend. Nah itu yang kami kurang. Nah kami dekati. Itu dalam jangka pendek ini saya akan lakukan negosiasi itu. Jadi berarti promosinya akan lebih gencarkan karena kami sudah lakukan gencar melalui media sosial kami. Kami belum sanggup untuk bisa mengedukasi para wisatawan. Karena itu tadi kita sudah lakukan pertanyaan-pertanyaan. Mereka tahunya cuma Lopina melihat lumba-lumba, habis itu mereka cabut. Sedangkan di seputaran lumba-lumba itu ada air terjun, ada water jumping, kemudian ada water sliding, adventure-nya banyak. Dan mereka belum tahu. Nah sehingga itu kita lakukan. Dalam jangka panjang kami sangat mengharapkan apa? Ayo mari berinvestasi. Jadi nanti aksesibilitas bandara itu akan sampai pada momentumnya. Tapi janganlah tunggu itu para rekan-rekan kalangan industri. Mari kita investasi di utara apa yang bisa dilakukan. Karena dengan adanya investasi kami pun sangat terbantu untuk kebangkitan pariwisata Buleleng. Dan tentunya kami pemerintah daerah sangat welcome apalagi dengan adanya one single submission dari sisi perizinan, One Island One Management, dan kemudian sebagian wilayah Buleleng sudah ada RDTR-nya dan sudah terconnecting dengan OSS sehingga tinggal klik aja, tinggal diklik itu perizinan sangat mudah. Kemudian kalau butuhkan hal yang prinsip ya tentang pariwisataan, rekomendasi dari kami, mari kita diskusikan bersama untuk di bidang apa investasinya sehingga nantinya kita terus bisa bersinergi dan untuk tentunya kemajuan masyarakat kami lah, masyarakat Buleleng supaya tidak termarginalkan terus selama ini. Menarik sekali. Banyak banget sebenarnya, tapi karena waktu juga yang membatasi. Jadi mungkin untuk beberapa hal dari Pak Gede bisa memberikan satu statement akhir untuk apa sih kedepannya untuk harapan untuk Buleleng dan harapan dari Pentahelix ini kayak gimana? Baik, saya selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sangat berharap bagaimana Buleleng ini pembangunan di bidang pariwisata bisa sejajar dengan di selatan, di utara dan selatan bisa berimbang, bisa sejajar. Namun ada catatannya ini. Namun kami sangat berharap bahwa alam dan budaya kami itu tetap terjaga. Sehingga konsep kebijakan daerah yang kami usung adalah
ekoturism. Karena melalui ekoturism itu ada 4 hal. Satu, nature kami akan bisa kami minimalisir dari dampak-dampak negatif. Yang kedua, culture kami itu akan lebih berdaya lagi, di mana akan ada upaya-upaya penggalian, rekonstruksi daripada budaya-budaya yang hampir punah. Kemudian ketiga, bagaimana community. Jadi masyarakat turut berpartisipasi, tidak hanya sekedar sebagai penonton, tapi bisa mengelola sebuah daya tarik wisata baru. Dibuktikan kami dengan adanya LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa sebagai sebuah destinasi wisata. Kemudian yang keempat, nah tentu ini kita sangat berharap nantinya dengan adanya alam kita terjaga, budaya kita terjaga, kemudian masyarakat kita tumbuh partisipasinya secara aktif. Nah ini akan mendapatkan benefit dan keberlanjutan. Ini akan tidak semata-mata sebagai sebuah slogan, tapi bisa kita wujudkan bersama. Saya kira demikian. Menuju bonus demografi nanti. Nah, 2045 ya. Indonesia sebagai negara maju. Iya. Nah, kan begitu. Asungkara. Semoga ya. Semoga. Saat itu saya mungkin sudah gubernur. Amin. Amin. Apa masih hidup atau enggak itu yang tahu ya. Terima kasih loh Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, atas diskusi kita di Kita jadi siang hari ini. terbuka juga wawasannya kan, jadi Ya, lebih tapi paham lagi mohon maaf, tentang itu. saya nada bahasa saya itu datar, jadi tidak ada maksud menyinggung perasaan. Oh nggak apa-apa Pak. Nggak ada terasa sama sekali Pak. Kita juga di sini kan berevolusi Pak ya, berkembang menyesuaikan juga semuanya. Kita juga memahami, kita juga maksudnya di dunia ini kita juga melihatnya juga terbuka, gitu kan. Dinamikanya, evolusi cukup tinggi kan. Jadi kita paham kok. Siap. Ya, terima kasih Pak Gede. Semoga nanti kedepannya kita bisa bincang-bincang lagi untuk lebih membicarakan lebih detail bagaimana nanti objek-objek untuk pembangunan mengembangkan Buleleng itu sendiri seperti apa. Semoga kedepannya seperti tadi Pak Gede bilang bisa seirama dengan daerah-daerah lain. Betul. Harapannya. Siap. Matur suksema. Terima kasih. Terbaik buat Buleleng. Terima kasih. Om Santi.